Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu pernah mendengar legenda orang yang kebal meskipun sudah berkali-kali dilumpuhkan dengan benda tajam bahkan senjata api sekalipun? Di Indonesia, sebenarnya cerita-cerita tentang ajian sakti mungkin sejak kecil sudah sering kita dengar dan diturunkan dari generasi ke generasi. Konon, katanya ajian sakti yang juga disebut sebagai ilmu kanuragan ini digunakan oleh nenek moyang untuk melindungi diri saat melawan para penjajah. Tak sedikit yang menghubungkan ajian atau ilmu kanuragan dengan hal mistis karena memiliki kekuatan tak terduga yang datang entah dari mana. Tujuan ilmu kanuragan atau ajian sendiri adalah untuk melindungi diri dari ancaman orang lain yang ingin melukainya, serta meningkatkan derajat seseorang. Ilmu sakti tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Jawa atau Kejawen saat menghadapi para penjajah. Nah, dari sekian banyak ajian sakti, ada beberapa ajian paling melegenda di Indonesia. Lantaran, siapapun yang memilikinya akan sangat sulit dikalahkan. Ajian apa yang paling melegenda itu? Mari kita saksikan videonya. Check it out! Halo sobat, bertemu lagi dengan saya Bang Rapa. Masih di channel Rapa Ajahra, channel terkece, terkeren, dan terpopuler. Yang pertama ada Bandung Bondowoso. Ajian Bandung Bondowoso konon diciptakan oleh Raden Bandung Bondowoso, sang pangeran sakti mandraguna dari kerajaan Penging. Dia sempat mengerahkan ilmu itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan membangun Candi Prambanan. Si empunya ilmu ini memiliki kekuatan badan sangat menakjubkan. Bila ada barang yang mustahil diangkat dengan tangan kosong, maka dengan mengamalkan ilmu ini, barang itu dapat diangkat dengan mudah. Pemilik ajian Bandung Bondowoso juga tangkas menangkis serangan musuhnya. Senjata tajam yang dilemparkan ke arahnya pasti terpental sebelum menyentuh badannya. Ajian Bandung Bondowoso adalah salah satu ajian tingkat tinggi dalam kanuragan Jawa yang berfungsi untuk menaklukkan bangsa jin. Dengan ajian ini, jin-jin yang ada di sekitar kita akan tunduk dan takluk kepada kita. Mereka akan mau diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sangat diinginkan. Mereka akan menurut atas semua keinginan kita. Kendati terkenal sangat sakti, ajian Bandung Bondowoso dewasa ini sudah mulai punah. Hanya sedikit dari orang Jawa yang masih memiliki ajian ini. Ajian ini memang sengaja tidak disebarluaskan oleh orang yang pandai karena akan dapat menimbulkan mara bahaya dan kerusakan dalam kehidupan sosial. Seseorang yang memilikinya harus memiliki niat yang tulus, niat yang bebas dari segala rupa keinginan dan hawa nafsu duniawi. Yang kedua, ada ajian Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek merupakan ilmu yang berasal dari Jawa. Konon katanya ilmu ini akan membuat pemiliknya hidup abadi. Ilmu Jawa kuno ini biasa digunakan oleh para jawara di masa lalu untuk memberikan kekuatan lebih pada tubuhnya. Selain untuk jaga diri, ilmu ini juga dipercaya digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan. Seseorang yang mempelajari ilmu ini konon tidak bisa mati meskipun dalam kondisi kepalanya terpenggal. Kepala tersebut akan kembali menyatu dengan badan pemilik ilmu Rawa Rontek tersebut. Maka dari itu, ilmu ini dipercaya dapat membuat seseorang menjadi kekal abadi. Rawa Rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam. Maka dari itu, siapapun yang ingin memiliki kesaktian dari ilmu ini akan diminta syarat yang sangat berat. Syarat ini sangatlah sebanding dengan kedahsyatan dari ajian Rawa Rontek.
Meskipun tingkat kesulitan untuk mempelajari ajian ini sangatlah tinggi, namun ternyata ajian rawa rontek dapat diwariskan kepada orang lain. Seseorang akan mewariskan ilmu ini kepada orang lain ketika hendak mengakhiri hidupnya. Saat ilmu ini telah diwariskan kepada orang lain, maka pewaris ilmu ini akan kehilangan kesaktiannya dan menjadi manusia biasa pada umumnya. Konon, sumber kekuatan ilmu ini berasal dari tanah. Maka untuk mengalahkan seseorang yang menggunakan ajian ini, bisa dilakukan dengan cara menggantungnya di atas pohon hingga mati, tanpa menyentuh tanah. Kesaktian ilmu tersebut akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga ada Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga akhirnya roboh tak berdaya. Konon, ajian Waringin Sungsang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Diciptakannya Waringin Sungsang yakni untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini, seseorang yang melakukan sejumlah laku dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan sungsang yakni terbalik, di mana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Baik sob, yang keempat ada ajian gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar sendiri berarti menyambar. Maka, kata gelap ngampar memiliki arti petir yang sedang menyambar. Ajian sakti ini konon juga dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli, dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, maka tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ajian ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan digunakan. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa selama 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam saja. Setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari hari Sabtu Kliwon. Yang terakhir ada Braja Musti. Ajian Braja Musti merupakan salah satu ajian kanuragan yang biasa digunakan para leluhur terdahulu untuk melumpuhkan lawan ketika berperang. Braja Musti dianggap ajian pamungkas dari ilmu kanuragan yang ada. Konon kabarnya, ajian Braja Musti adalah ajian yang dikuasai oleh Gatotkaca, tokoh populer dalam kisah pewayangan. Karena Gatotkaca memiliki kekuatan pukulan yang sangat dahsyat dan mematikan. Ajian Braja Musti merupakan salah satu ajian ilmu kanuragan yang biasa digunakan orang zaman dahulu untuk melawan musuh saat berperang. Ajian ini merupakan ilmu tingkat tinggi dalam ilmu kanuragan. Biasanya,
seseorang akan bertapa di gunung demi mendapatkan ajian Brajamusti. Konon katanya, ajian ini memiliki tingkat kedahsyatan dan keganasan yang luar biasa. Seseorang yang memiliki ajian ini akan memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa. Bahkan, katanya, ajian ini bisa menghancurkan besi atau baja hanya dengan sekali pukulan. Ajian Brajamusti haruslah dimiliki oleh orang yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan dapat mengontrol emosinya. Baiklah sob, itulah 5 ajian yang terkenal di Indonesia. Apakah kamu mengetahui ajian lainnya yang ada di Indonesia? Silahkan komen. See you di video aku yang lainnya. Bye-bye.